Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Novel kali ini Bapak akan menceritakan tentang seorang manusia yang paling terakhir keluar dari neraka dan juga yang terakhir masuk surga. Rasulullah SAW tidak menyebutkan namanya, tetapi hanya menyebutkan ia adalah seorang laki-laki. Setelah hari kiamat, manusia menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Golongan inilah yang pertama-tama sekali masuk surga. Golongan kedua adalah golongan kanan. Mereka juga ahli surga, tetapi masuk surganya melalui proses terlebih dahulu. Ketiga adalah golongan kiri. Mereka adalah ahli neraka. Ahli neraka terbagi 2 golongan. Golongan pertama adalah ahli neraka yang kekal selama-lamanya. Golongan kedua adalah ahli neraka sementara. Mereka adalah manusia yang harus menjalani hukuman sebelum masuk ke dalam surga. Seperti penjara di dunia. Ada yang dipenjara beberapa hari saja, ada yang dipenjara beberapa bulan saja, ada yang dipenjara bertahun-tahun, dan ada juga yang dipenjara seumur hidup. Semua tergantung dari berat dan ringan kesalahannya. Manusia yang menjadi penghuni neraka permanen atau kekal selama-lamanya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau kafir. Sedangkan ahli neraka sementara, mereka adalah orang-orang yang masih mempunyai iman, tetapi mereka melakukan banyak dosa selama di dunia, sehingga mereka harus dihukum terlebih dahulu di dalam neraka sebelum masuk ke surga. Lamanya hukuman adalah sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Setiap hari ada saja manusia yang selesai menghabiskan masa hukuman dan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga setiap hari. Setelah sekian lama waktu berlangsung, sampailah pada manusia yang paling terakhir keluar dari neraka. Dia adalah seorang laki-laki. Setelah ia melewati pintu neraka, ada yang aneh pada dirinya. Dia tidak bisa memalingkan pandangannya dari neraka. Wajahnya senantiasa menghadap ke neraka tanpa bisa dipalingkan. Sebenarnya ia sudah bersyukur bisa keluar dari neraka. Tidak ada lagi penyiksaan terhadap dirinya. Tetapi walaupun ia sudah keluar dari neraka, tatapan matanya tidak bisa ke lain arah. Hanya neraka tatapannya tertuju. Ia masih melihat kedahsyatan, kengerian, dan rasa ketakutan yang ditimbulkan oleh neraka. Novel, neraka adalah tempat yang sangat buruk, tempat penyiksaan dan azab. Memandang neraka juga termasuk azab. Menyaksikan azab juga sebagian dari azab. Sebab itulah orang yang di dalam kubur, jika ia seorang pendosa, maka ia akan diperlihatkan azab neraka. Orang laki-laki itu pun berusaha menjauhi neraka, tetapi pandangannya senantiasa ke neraka. Kemudian ia teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencoba berdoa kepada Allah, tetapi dia meragukan apakah mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia adalah orang yang paling durhaka selama hidupnya di dunia. Dengan keputusasaannya, orang laki-laki itu pun mulai berdoa dan terus berdoa. Ya Rabb, palingkanlah pandanganku dari neraka, karena baunya telah meracuniku dan kobaran apinya telah membakarku.
Doanya terus diulanginya walaupun tidak ada jawaban dari Allah. Ia tidak berputus asa, ia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah menjawab doanya. Allah berfirman, adakah kemungkinan seandainya aku mengabulkan permohonanmu ini, apakah kamu tidak akan mengajukan permohonan yang lain? Maka orang itu menjawab, la wa izzatika la asaluka khaira. Tidak, demi keagunganmu aku tidak akan meminta yang lain. Naufal, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa orang laki-laki itu hanya meminta untuk dapat memalingkan wajahnya dari neraka? Itu disebabkan karena ia merasa bahwa ia adalah ahli neraka, orang yang paling durhaka di muka bumi. Buktinya sudah jelas, dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Baginya, keluar dari neraka adalah sebuah kenikmatan daripada siksaan neraka. Siksaan neraka adalah siksaan yang sangat pedih. Maka sewaktu Allah bertanya, apakah kamu tidak akan mengajukan permohonan yang lain? Orang laki-laki itu pun bersumpah, demi keagunganmu ya Rabb, bahwa aku tidak akan mengajukan permohonan apapun setelah ini. Kemudian dibuatlah sebuah kontrak perjanjian bahwa orang laki-laki itu tidak akan meminta apapun setelah permintaannya ini dikabulkan. Setelah perjanjian itu selesai dibuat, maka Allah pun mengabulkan permintaannya. Pandangan yang tadinya senantiasa menghadap ke neraka, kini ia bisa melihat ke tempat lain. Dari tempat ia berdiri hanya dua pemandangan saja, neraka atau surga. Kalau tidak melihat neraka, pasti melihat surga. Hanya itu. Sekarang pandangannya sudah menatap ke surga. Sewaktu ia mengarahkan pandangannya ke surga, lelaki itu menyaksikan kemegahan dan keindahan yang ada di baliknya. Maka ia pun tertegun sejenak. Kini ada keinginannya untuk bisa sampai ke depan pintu surga dan berdiam di sana. Ia ingin berdoa agar ia diizinkan berdiam di pintu surga. Tetapi ia teringat akan perjanjiannya. Janjian yang sudah dibuat bukan sekedar perjanjian, itu adalah sebuah kontrak perjanjian dengan Allah, bahwa ia tidak akan meminta sesuatu yang lain lagi setelah permintaannya itu dikabulkan. Walaupun ia melihat surga dari kejauhan, tetapi ia dapat melihat bahwa surga itu dipenuhi dengan kemewahan dan kemegahan. Dan tiba-tiba ia mencium wangi surga, dan wanginya terasa kenikmatan yang ada di dalamnya. Lama-kelamaan ia pun tidak dapat menahan diri lagi. Ia tidak mempedulikan kontrak perjanjian dengan Allah, dan dengan segera ia berdoa, ya Rabb, sampaikanlah aku di depan pintu surga. Permintaannya hanya untuk sampai di pintu surga dan berdiam di sana. Ia tidak meminta untuk masuk ke dalam surga. Berdiam di pintu surga adalah sudah merupakan barang mewah baginya. Ia berdoa, Allah tidak menjawab. Ia berdoa, Allah tidak menjawab. Ia terus berdoa tanpa kena putus asa. Akhirnya Allah menjawab doanya dan berfirman, bukankah kamu telah membuat perjanjian denganku bahwa kamu tidak akan memohon lagi kepadaku selain permohonanmu yang sudah aku kabulkan tadi? Malang sungguh kamu, wahai anak Adam, kamu telah memungkiri janjimu, dan aku tidak akan mengabulkan permohonanmu ini. Setelah mendengar jawaban dari Allah tadi, apakah orang laki-laki itu berdiam diri? Tidak. Ia tidak berputus asa. Kalau bukan kepada Allah, pada siapa lagi ia berharap? Hanya Allah yang bisa menolongnya, tidak ada yang lain. Maka ia terus berdoa dan berdoa. Apakah Allah marah terhadap orang laki-laki itu? Tidak. Justru Allah itu senang jika hambanya berdoa dan meminta sesuatu kepadanya. Setelah sekian lama ia berdoa, akhirnya Allah menjawab doanya dan berfirman, seandainya aku mengabulkan permohonanmu ini, apakah kamu tidak akan meminta yang lainnya lagi kepadaku? Orang laki-laki itu menjawab, la wa izzatika la as'aluka khaira. Tidak, demi keagunganmu aku tidak meminta yang lain.
dibuatlah sebuah kontrak perjanjian kedua yang isinya sama dengan perjanjian pertama. Setelah perjanjian selesai dibuat, Allah pun mengizinkan orang laki-laki itu sampai ke depan pintu surga. Setelah orang laki-laki itu tiba di depan pintu surga, Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya, sehingga orang laki-laki itu melihat langsung terdekat kemewahan, kemegahan, keindahan, dan kebahagiaan orang-orang yang berada di dalamnya. Ia melihat pakaian-pakaian yang cantik, makanan-makanan yang lezat, tempat-tempat yang indah, dan tidak pernah ia dibayangkan sebelumnya. Jika penghuni surga menginginkan sesuatu yang diinginkan itu langsung datang. Benar-benar suasana penuh kegembiraan dan kenikmatan yang luar biasa. Menyaksikan hal itu, orang laki-laki itu kembali tertegun. Ia teringat perjanjiannya yang kedua, tetapi kemudian ia pun tidak dapat menahan dirinya dan segera berdoa kepada Allah. Ya Rabb, masukkanlah aku ke dalam surga. Awalnya Allah tidak merespon, tetapi akhirnya Allah menjawab doanya dan berfirman, bukankah kamu telah membuat perjanjian denganku bahwa kamu tidak akan mengajukan permohonan lagi kepadaku setelah permohonanmu yang tadi aku kabulkan? Malah sungguh engkau, wahai anak Adam, kamu telah memungkiri janjimu sendiri, dan aku tidak akan mengabulkan permintaanmu ini. Seperti sebelumnya, orang laki-laki itu terus menerus memohon kepada Allah, Ya Rabb, janganlah kiranya hambamu ini menjadi orang yang paling celaka. Kemudian ia mengulang-ulang doanya sehingga hal itu menyebabkan Allah tertawa. Allah senang jika hambanya meminta kepadanya dengan berulang-ulang. Allah pasti akan mengabulkannya. Apalagi jika kita berdoa dengan merintih atau menangis, maka Allah akan lebih cepat mengabulkannya. Tapi nangisnya jangan pura-pura. Allah pasti mengetahui apakah kita meminta dengan bersungguh-sungguh atau kita hanya sekedar terucap di bibir. Allah berfirman, masuklah engkau ke dalam surga. Pada saat orang itu masuk ke dalam surga, Allah berfirman kepadanya, sekarang pasanglah cita-cita, angankanlah segala keinginanmu, maka aku akan mengabulkannya. Kemudian orang itu meminta berbagai macam keinginannya dan mencita-citakan berbagai macam kenikmatan. Banyak kenikmatan surga yang tidak ia ketahui oleh laki-laki itu. Allah lah yang menawarkan kenikmatan itu kepadanya. Allah berfirman, semua permintaanmu aku kabulkan. Nikmatilah olehmu kemewahan dan kenikmatan yang telah disediakan ini. Bahkan akan ditambah lagi dengan berbagai kenikmatan sebanyak itu pula. Akhirnya resmilah orang laki-laki menjadi penghuni surga, walaupun sebelumnya ia adalah penghuni neraka. Imannya memang sedikit, tetapi itulah yang menolongnya sehingga ia dapat keluar dari neraka. Jika ia kafir atau musyrik, maka ia tidak akan pernah keluar dari neraka selama-lamanya. Nasihat Bapak kepada kamu, tetaplah beriman dan beramal soleh. Jangan pernah sekalipun kamu mensekutukan Allah. Jangan berbuat syirik. Jangan menyembah selain Allah. Jangan meminta kepada sesuatu selain Allah. Dan tetaplah berada pada agama Allah. Jika kamu bekerja, janganlah mendatangi dukun untuk naik jabatan. Jika kamu berdagang, jangan datangi dukun agar daganganmu laris. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Apapun profesi kamu nanti, kuncinya adalah takwa kepada Allah. Takwa berarti takut. Takutlah kepada Allah. Jangan melakukan hal-hal yang dilarang. Takutlah kepada Allah. Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan. Jujur adalah karena kita takut kepada Allah. Novel kisah ini bersumber dari hadis sahih Muslim nomor 182 dan Sahih Al-Bukhari nomor 7437. Bapak cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai kisah seorang laki-laki yang terakhir keluar dari neraka. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والله